Satu jenazah yang diduga kuat sebagai korban tenggelamnya KM Nurul Salsa ditemukan oleh nelayan setempat di Pulau Matalang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pemirsa, usai temuan satu jenazah yang diduga kuat adalah penumpang KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar. Selanjutnya tim SAR ini langsung mengevakuasi korban dengan menggunakan KN SAR Pacitan dan dibawa ke pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar untuk proses identifikasi oleh tim DVI. Dan hingga kini tim SAR terus menyisir wilayah Kepulauan Sabalana, arah timur dan barat, juga menyisir hingga ke perairan Nusa Tenggara Barat. Dari data sementara, dari total 76 penumpang KM Nurul Salsa yang tenggelam pada Rabu 15 Juli lalu, sudah ada 58 korban yang ditemukan selamat. 4 meninggal dunia dan 14 lainnya dinyatakan masih hilang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu orang korban dalam keadaan meninggal dunia di perairan Pulau Matalang dan langsung dievakuasi ke Pulau Matalang. Dan rencana sore hari ini setelah kita laksanakan debriefing di sore hari akan kami bawa korban tersebut ke Pelabuhan Soekarno-Hatta menggunakan KN SAR Pacitan untuk diserahkan ke tim DPI Polda Sulawesi Selatan. Bupati Kepulauan Selayar Nasir Ali berharap pada pemerintah pusat agar segera mendirikan satu markas Basarnas di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, mengingat tingginya angka kecelakaan laut yang terjadi di perairan Selayar ini hingga menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Kami berharap adanya peningkatan status kantor pos di Selayar ini menjadi lebih kantor SAR, karena saya lihat dari tahun ke tahun kejadian ini selalu terulang. Saya kira besar harapan kami dari segi peralatan bisa ditingkatkan. Harapannya kami tetap kalau bisa dilakukan pencarian, Pak. Kami tetap melakukan koordinasi kolaborasi dengan Basarnas, dengan Angkatan Laut, Bapak Koda Eral, itu beliau siap mendukung, termasuk juga Bupati Pangkep dan nelayan-nelayan yang ada di sekitar yang sepertinya akan dilewati oleh para korban. Korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan telah dimakamkan oleh keluarga korban. Data sementara ada 4 orang meninggal dunia dan 14 korban lainnya hilang. Pemirsa, suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman 2 korban tenggelamnya KM Nurul Salsa, Hasriati dan Bau Intang di kampung halamannya di Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kepulauan Selayar. Baik keluarga terdekat maupun kerabat korban dalam suasana berduka ini dan mengikuti seluruh proses kedatangan jenazah hingga upacara pemakaman di tempat pemakaman khusus keluarga di Kelurahan Putabangun. Pihak keluarga pun berharap tim SAR bisa segera mengevakuasi korban-korban lainnya dari tenggelamnya KM Nurul Salsa ini. Dan pemirsa, seperti apa perkembangan terbaru terkait dengan proses pencarian korban kapal Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar, Sulawesi Selatan? Kami telah terhubung langsung secara virtual dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas kelas A Makassar, Bapak Muhammad Arif Anwar. Assalamualaikum, Pak Arif. Waalaikumsalam, selamat sore, Mas Alga. Selamat sore, Pak. Iya, Pak Arif, apa betul operasi pencarian 14 penumpang yang masih belum ditemukan hingga sore hari ini akan ditutup hari ini dan apa pertimbangannya? Baik, terima kasih. Kami laporkan perkembangan hasil operasi SAR KLM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar. Terus sekali, Mas Alga, hari ini memasuki hari ke-10, di mana pada hari ke-7 sebenarnya sudah ditutup. Namun pertimbangan atau evaluasi dengan tim SAR gabungan yang ada di lapangan, dengan ditemukannya 2 orang korban di hari yang ke-7, maka diperpanjang dengan izin dari Kabasarnas RI, dilakukan perpanjangan selama 3 hari ke depan. Dan hari ini masuk hari ke-10. Dan di hari ke-9 kemarin sempat ditemukan 1 korban lagi di daerah Matalang, Pulau Matalang, dan tadi kami sudah serahkan langsung pada pukul 11 local time ke Bidokes
Polda Sulawesi Selatan yang tadi pagi sudah sampai menggunakan KN SAR Pacitan. Untuk eh, hari ini karena kami sudah melaksanakan evaluasi pada pukul 16 local time, seluruh tim SAR gabungan melaksanakan rapat bersama itu SC, Pemda, Polres Selayar, ada Kodim Selayar, serta Pos AL Selayar, Syahbandar. Dalam hal ini ada perwakilan dari Kodaeral, terus kami selalu melaporkan ke Pak Danlanut Hasanuddin, dan tadi siang sempat kami konferensi pers dengan Kabid Dokes dan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan di Bidokes. Begitupun keluarga korban dan perwakilan keluarga korban, kami sudah melaksanakan rapat evaluasi tadi jam 16.00, dan kami mengambil satu kesimpulan untuk melaksanakan penutupan sementara, Mas Alga. Jadi operasi SAR ini tidak ditutup secara permanen, tapi ditutup sementara, dan apabila besok atau di kemudian hari atau lusa ada laporan dari pihak nelayan terkait dengan penemuan korban, maka otomatis operasi SAR ini akan dibuka secara langsung dengan operasi evakuasi, bukan operasi pencarian lagi. Demikian. Baik, baik. Pak Arief, sekali lagi ini adalah operasi SAR kali ini akan ditutup sementara waktu. Dalam kondisi atau temuan baru seperti apa operasi pencarian ini nanti akan berpeluang dibuka kembali oleh Basarnas? Yang penting kita mendapatkan informasi terkait dengan penemuan korban. Karena kami saat ini juga masih selalu berkoordinasi dengan seluruh SAR gabungan, karena operasi SAR ini kan namanya SAR gabungan ya, baik pemerintah ataupun nelayan-nelayan yang ada di pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Karena kami meyakini kalaupun ada korban ya di sekitar pulau tidak berpenghuni tersebut, seperti yang kita temukan ketiga korban, dari korban pertama, kedua, dan terakhir kemarin yang ketiga, itu di daerah Pulau Mata Alang yang tidak berpenghuni. Makanya kami selalu menjalin koordinasi dengan teman-teman para nelayan yang ada di sana untuk menyampaikan kepada kami apabila melihat atau menemukan korban. Dan langsung kami akan melaksanakan evakuasi, operasi evakuasi, bukan pencarian lagi, demikian. Ya, jadi bisa digarisbawahi sekali lagi Pak Arief, meski operasi SAR ini sudah ditutup, Basarnas tetap melakukan pemantauan dan juga instruksi khusus kepada kapal-kapal yang melintas di sekitar perairan tempat KM Nurul Sasa ini dilaporkan mengalami insiden khususnya. Sekali, Mas Alga. Jadi operasi SAR untuk SOP-nya itu kan 7 hari. Paling bisa ditambah 3 hari, itu pun permintaan dari pemerintah daerah kepada Kabasarnas, dalam ini kepada untuk dilaksanakan perpanjangan. Nah, kami di hari ke-7 itu karena mendapatkan 2 korban. Nah, dengan pertimbangan tersebut kami menambah 3 hari ke depan. Dan kemarin sempat mendapatkan di hari ke-9 1. Ya, insya Allah mudah-mudahan kami menutup sementara. Mulai besok kami tetap melaksanakan pemantauan, baik di dekat LKK sendiri atau lokasi kejadian sendiri, maupun di perluas sampai di tempat yang kami sisir kemarin, yang sampai di Nusa Tenggara Barat atau di daerah Bima, sampai di ujung Kepulauan Selayar juga. Mohon maaf, Pangkep ya, sempat kita temukan kemarin korban yang terakhir. Demikian. Ya. Boleh diinformasikan ke kami semua, khususnya masyarakat luas, Pak Arief, bagaimana bentuk komunikasi Basarnas dan juga koordinasi yang dilakukan kepada keluarga 14 penumpang yang hingga kini belum ditemukan pasca penutupan sementara operasi SAR ini? Kami tadi sudah melaksanakan evaluasi. Keluarga korban diwakili oleh pemerintah daerah Kepulauan Selayar. Sempat kita laksanakan evaluasi bahwa operasi untuk pencarian kami hentikan hari ini. Namun operasi untuk evakuasi tetap kami akan buka apabila terdapat informasi kepada kami, tim SAR gabungan, untuk mengevakuasi korban yang ditemukan oleh nelayan-nelayan yang berada di sana atau di pulau-pulau yang tak berpenghuni tersebut. Kami sudah koordinasikan tadi dengan pada para pihak keluarga dan pemerintah daerah serta kepolisian maupun dari TNI
Demikian, Mas Alga. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini di Metro hari ini dan salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.